Saya juga mengharap kepada seluruh teman-teman lembaga di Kabupaten Jember, monggo yang punya kesempatan untuk bagaimana mengawal lembaganya menggunakan metode Amsilati. Saya berharap bisa bertemu di hari Minggu tanggal 13 November di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Saya siap hadir. Jadi kurma-kurma muda ini adalah mereka ini jimat atau senjata ampuh yang bisa menurunkan keturunan-keturunan baru. Regenerasi. Nah, ini filosofi yang tak kasih panah kurma muda. Yang penting berbudaya. Budaya kan nanti. Ya, budaya kita berjuang. Budaya kita adalah budaya ngaji, kita adalah budaya ngaji Amsilati. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Senang sekali rasanya kita semua akhirnya bisa kembali lagi ke hadapan teman-teman semua di dalam program podcast Amsilati Jaga. Seperti biasa, kita di siang hari ini ditemani oleh beliau guru kita Kiai Ahmad Kamaludin dan juga salah satu tim kita di Amsilati Jaga, Ustaz Uwais. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Uwais. Assalamualaikum. Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa teman-teman semua, kalau kita sudah hadir nih, insya Allah dari kita tim Amsilati Jaga akan ada informasi yang menarik untuk terus disimak sampai akhir. Setuju ya, insya Allah. Sebelum itu teman-teman semua akan kami berikan kesempatan untuk beliau untuk menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Untuk segenap seluruh atau lembaga metode Amsilati di Jatim 3 khususnya dan seluruh teman-teman munajat di seluruh Jatim 3, semoga semuanya dalam keadaan yang tetap sehat walafiat dan semangat untuk memperjuangkan metode Amsilati. Mohon maaf, mulai kapan itu kita? Mulai habis lomba ini ya. Ya karena memang kesibukan banyak sehingga cuma ya alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali. Semoga tapi ilmu-ilmu yang kemarin semoga ya meskipun lama vakum, semoga yang sudah disampaikan kemarin bisa menjadi tambahan. Amin. Ya Allah. Tapi kita sedang berbahagia karena ini ada kabar bergembira kita Amsilati Pusat sedang menerima penghargaan. Ini sesuai dengan yang kemarin disampaikan bahwa Pondok Pesantren Amsilati Darul Falah Jepara Pusat menerima penganugerahan sebagai pondok pesantren inspiratif. Pondok pesantren modern, kategori pondok pesantren modern inspiratif secara tingkat nasional dijuarai oleh pondok pesantren Darul Falah Amsilati. Selaku santri kita ikut bangga. Dan beliau Abah Yai menjadi santri of the day dengan kata beliau tersebut. Alhamdulillah. Sekali lagi kita mengucapkan selamat untuk pesantren Darul Falah. Semoga kedepannya tambah maslahat, tambah manfaat, tambah berkah. Seperti ungkapan ya tadi Amsilati Tulodo, Amsilati Budoyo, Amsilati Nuswanto. Ya, terima kasih Kiai. Ini masih belum selesai kita. Teman-teman semua, kita dapat kabar tuh ya kemarin bahwa penghargaan itu dilaksanakan di gedung MPRI, katanya di gedung Nusantara. Berarti kan relate juga dengan tema kemarin tuh teman-teman kita di Amsilati Jaga sedang berbahagia karena selesai melaksanakan wisuda kontemporer. Nah itu bagaimana ya? Mungkin bisa jelaskan? Iya, karena beberapa waktu yang lalu agenda Abah Yai untuk di Jatim khususnya setelah vakum 2 tahun COVID tidak bisa rawuh, kemudian
kita sowan untuk acara wisuda di Pondok Pesantren Mambaul Falah ini. Pertama beliau mengiyakan, tapi ketika terkonfirmasi saat itu saya sowan lagi, Abah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk hadir. Beliau lagi gerah. Sebagai santri saya tidak ingin merepotkan Abah juga. Sebagai santri saya yang harus mengambil ini, sehingga saya matur pada beliau, gimana misalkan wisuda Amsilati Mambaul Falah dilaksanakan di Darul Falah. Alhamdulillah beliau sangat welcome, sangat setuju, sehingga kita mempunyai makna bahwa 10 tahun perjalanan Pondok Pesantren Mambaul Falah itu selalu didatangi beliau, diberkahi beliau, sehingga saatnya di harlah ke-10 Mambaul Falah yang merapat ke sana, yang ngejar ilmu itu sendiri, ngejar ilmu juga ngejar beliau. Alhamdulillah akhirnya kita berangkat ke sana. Dia kemarin 7 bis. Sedikit ya, Sedikit. Nah, Kiai akhirnya mengangkat tema Amsilati budaya, Amsilati Budoyo, Amsilati Tulodo, Amsilati Budoyo, Amsilati Nusmatarona. Bagaimana ceritanya? Karena kita menjadi santri Amsilati, khususnya yang di Jatim 3, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita bahwa memang Amsilat itu bermakna contoh. Contoh ini kan teladan. Saya harap semua santri-santri Amsilati ini mampu memperoleh contoh dari sepak terjang perjuangan Abah Yai sangat begitu luar biasa. Sehingga kita diharapkan santri-santri ini mampu mendapatkan tauladan, mampu memperoleh contoh. Sehingga Amsilati ini bermakna contoh. Sehingga kita menjadi santri ini harus bisa mencontoh sosok seorang ulama besar, yaitu Kiai Haji Hakim. Nah, kemudian Amsilati Budoyo. Amsilati Budoyo, budaya ini adalah suatu bagian yang tidak akan terlepas dari segala aktivitas orang, Termasuk perjuangan. Nah, karena kita ini santri Amsilati, di luar bersama-sama, khususnya di Jatim 3 ini kita punya perkumpulan organisasi munajat Mu'alim Amsilati Jawa Timur. berharap bagaimana perjuangan kita di Amsilati ini betul-betul menjadi budaya. Artinya budaya santri ini adalah ngaji dan ngabdi. Lah kita ngabdinya kan menggunakan Amsilati. Nah, ketika Amsilati ini betul-betul seriusi oleh berbagai banyak kalangan, baik di tingkat santri, kader, guru-guru, para lembaga, ketika ini sudah menjamur, akhirnya kan ngaji Amsilati itu sudah menjadi budaya. Ketika Amsilati sudah menjadi budaya, semua lembaga atau santri akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Sehingga harapannya dengan tema ini Amsilati Tulodo, kita bisa mengambil contoh dari perjuangannya Abah Yai, kemudian kita laksanakan secara istiqomah biar menjadi budaya. Ketika sudah menjamur, maka Amsilati ini akan tersebar di seluruh Nusantara. Ini menjadi bagian. Akhirnya paham Kiai. Tadinya kan cuma paham Tulodonya saja. Artinya selama ini kita sudah mengambil contoh, insya Allah ya dengan kapasitas kita. Yang penting berbudaya. Yang penting berbudaya. Budaya kan Amsilati. Ya, budaya kita berjuang. Budaya kita adalah budaya ngaji, kita adalah budaya ngaji Amsilati. Tapi persiapannya tentu kan Kiai mungkin mantap saja. Nah, ada satu yang memang dulu bicara. Sebenarnya tidak hanya sekedar mantau. Ya, seperti saya ini punya Tim. artinya ada ustadz-ustadz yang dulunya asalnya junior menjadi senior. Ya, seharusnya mereka tetap menjadi senior lah. Jadi ketika saya sendiri ini berjuang, ya kasarnya begitu, padahal ya nggak begitu amat. Ya mereka ini yang berjuang seperti swasta dan lain-lain ini. Semoga mereka juga dalam sepak terjangnya ini ya tadi mampu mengambil makna Amsilati Tulodo. Kalau saya sebagai bahasanya orang yang
mungkin dianggap tua, padahal saya masih muda. Wah, Lebih tua. penghinaan. Nah, pada akhirnya Kiai, tema yang paling dalam yang bisa kita ambil adalah bahwa di Amsilati ini kita berusaha untuk memberikan pembaharuan sebagaimana yang selalu Kiai sampaikan. Inovasi. Inovasi. Artinya seperti yang telah saya sampaikan sejak lama bahwa kita pada saat ini tidak sekedar butuh ide-ide besar, akan tetapi yang kita butuhkan adalah ide-ide sederhana. Dan apakah mungkin akan menjadi tiap tahun ada? Insya Allah kalau untuk khususnya di saya pribadi Pondok Mambaul Falah ini akan diagendakan rutin tiap tahun. Besar kemungkinan nanti kita bisa bekerja sama dengan seluruh lembaga-lembaga di bawah naungan Koordinator Amsilati di Jawa Timur 3 ini. Jika memungkinkan nanti kita ada koordinasi setiap daerah. Setiap daerah itu ada yang mengkoordinasi sehingga kita nanti bisa ketika mau menginginkan atau menghendaki wisuda massal di pusat Jepara, nanti kita tinggal soal ke Jepara kesiapannya seperti apa. Kemudian bagi seluruh lembaga-lembaga di Jatim 3 yang ingin atau menghendaki ikut wisuda massal atau wisuda akbar di Jepara, ya nanti dia per daerah yang mengkoordinasikan kumpul jadi satu di Jepara. Nah, Ini jangka panjang, cuma ya nanti kita perlu banyak musyawarah dengan lembaga-lembaga. Mohon izin Kiai, karena ini kan jadi teman-teman semua bahwa di Amsilati Jatim 3 ini sedang merancang, mohon izin Kiai, sedang merancang satu format koordinasi antara wilayah dengan daerah-daerah di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur 3 khususnya. Nah, singkatannya itu Korma Muda. Nah, mohon izin Kiai saya bocorkan sedikit nih kan yang jalan satu SDI. Nah, ini tapi tidak mungkin jalan kalau gitu tidak benar kami yang jalan. Nah, ini sahabat-sahabat semua, teman-teman penyimak semua, bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ada pertemuan dengan tim munajat yang di daerah Kota Jember atau Kabupaten Jember. Nah, ini seperti apa persiapannya, Ustaz Wes? Sebentar, sebelum ke persiapan, kan namanya Korma Muda gitu. Apa Korma Muda itu dan bagaimana visi misi ke depannya? Oh gitu. Sebenarnya ini menindaklanjuti saja. Dulu tidak tahu tahun berapa, saya juga lupa. Korwil itu pernah mengadakan konferwil tingkat Jatim. Nah, itu tahun berapa? 2019. 2019. Iya, iya kemungkinan. Sebelum COVID. 2019 ya. Itu dulu kan ada pernah melaksanakan konferensi. Karena saat itu pengen diadakan tiap tahun sebenarnya keinginan. Nah ternyata pas ada COVID, akhirnya tidak kondusif, tidak memungkinkan. Akhirnya saya tetap bagaimana caranya kegiatan silaturahim antar lembaga dengan teman-teman pengajar ini bisa terjadi. Nah kalau misalkan konferwil itu mencakup seluruh wilayah jadi satu tempat, kemungkinan untuk waktu tidak bisa efektif. Akhirnya saya mencoba, buatkan aja grup. Nah buat grup, terjadilah grup munajat Jatim. Ini juga ya. Nah ketika kita intens di grup, kadang kan kurang puas juga kalau tidak tatap muka. Akhirnya saat itu, ayo kita buat pertemuan berdaerah. Nah, pertemuan berdaerah itu nyari filosofinya. Saya kalau membuat sesuatu program tanpa filosofi agak janggal. Sehingga saya mencetuskan singkatan namanya Kurma Muda. Singkatannya Kurma Muda itu koordinasi Majelis Amsilati, ya kurmanya koordinasi Majelis Amsilati, mudanya ini munajat daerah. Nah, secara filosofi, kurma muda ini identik dengan buah muda, buah kurma yang masih muda, yang secara keistimewaan ceritanya orang kalau mandul tidak cepat punya anak, tidak cepat keturunan, itu kalau makan kurma muda
insya Allah wasilah atau berkah dari buah kurma itu akan cepat hamil atau punya anak. Artinya apa? Kurma muda ini adalah bagian dari doa mereka-mereka ini akan mencetuskan generasi-generasi baru. Ya. Jadi kurma-kurma muda ini adalah mereka ini jimat atau senjata ampuh yang bisa menurunkan keturunan-keturunan baru. Regenerasi. Nah, ini filosofi yang tak kasih panah kurma muda. Secara singkatan tadi koordinasi majelis amsilati munajat daerah tersingkat jadi kurma muda. Secara manfaat atau secara kemandirian kurma muda sendiri ini ya tadi mampu menjadikan orang itu punya generasi. Nah, dengan harapan kurma muda yang akan terbentuk ini, mereka-mereka ini perjuangannya tidak berhenti mereka ngajar saja, tapi bagaimana mereka mampu menumbuhkan bibit-bibit baru di setiap daerahnya masing-masing. Ya paling tidak di lembaganya masing-masing. Sehingga pertama dulu kurma muda sebenarnya sudah terlaksana di Probolinggo. Pernah dilaksanakan satu kali di Probolinggo. Saat itu Covid tambah merajalela, tambah ada PPKM level-levelnya dan lain sebagainya. Akhirnya dan gara-gara terhenti kurma muda itu kita tak kalah semangat, tak boleh putus asa. Terciptalah podcast Amsilati. Nah karena sekarang inovasi baru. Nah karena sekarang ini apa ya, Covid kayaknya sudah menjauh sudah minggat rasanya. Ya mari kita tetap kembali lagi ke mimpi yang belum terlaksana, yaitu melanjutkan program kurma muda. Nah, akhirnya saya menyampaikan ke ustadz yang lain semuanya dalam forum musyawarah bulanan di tim koordinator. Ayo, karena Covid ini sekarang sudah menghilang, kita susun kembali lagi yang namanya kurma muda. Silahkan tawarkan di grup-grup, kalau bisa munajat dipecah lagi, jadikan grup per daerah. Nah sekarang Sudah terlaksana ya. Kalau bab itu sudah ini ya. Nah makanya mau pertanyaan persiapannya gimana di Jember ini. Tapi jangan interogasi. Monggo silakan tanya persiapannya seperti apa. Iya, akhirnya kita paham mengenai kurma muda seperti apa, singkat cerita mengenai berkembangnya atau tumbuhnya kurma muda. Dan sekarang ini teman-teman seperti yang tadi disampaikan akan ada pertemuan yang kurma muda di Jember yaitu seperti apa? Ya, sebelumnya saya sapa dulu ya pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para muallimin Amsilati Jatim 3. Semangat. Untuk kesiapannya alhamdulillah tadi malam kami sudah kumpul ya. Tadi malam itu berarti per tanggal 5 hari ini ya. Malam tanggal 5. Malam Ahad. Malam Jumat malam ya, malam ya. Baik. Malam Jumat. Itu kami kumpulkan teman-teman yang ada di daerah, khususnya di daerah Jember, karena setelah vakum mungkin setahun lebih ini kita adakan kembali. Kami pikir mungkin daerah Yang vakum itu apanya? Yang vakum itu untuk acara event Kurma mudanya, eventnya. Tapi kegiatannya tetap jalan. Kegiatannya tetap jalan. Ada ambil Pak. Ya bagus. Oh interogasi. Ya terus. Nah, alhamdulillah tadi malam sudah kumpul, kami ngebahas sama teman-teman di Jember itu, membahas konsepnya seperti apa nanti pelaksanaannya. Alhamdulillah, terus juga sampai rondernya itu sudah siap. Dan juga tentunya tuan rumah alhamdulillah antusias dan juga siap. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di Pondok Pesantren Al-Qudiri. Nah, misalnya gini kayak mau di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari luar daerah misalnya katakanlah di Banyuwangi atau Pasuruan misalnya ingin bertanya gimana caranya mengadakan ini, koordinasinya bagaimana, itu steppingnya seperti apa, mengusulkankah atau memang diusulkan oleh Korwil seperti apa? Jadi kami memilih kenapa kok kemarin itu untuk daerah Jember dulu. Nah, Karena antusias dari teman-teman di daerah Jember itu antusias. Jadi
ayo kapan kita ngumpul-ngumpul lagi ngebahas masalah tentang Amsilati ini, pengen ada evaluasi serentak dan sebagainya seperti itu kan. Jadi kami milih daerah Jember. Nah nanti untuk daerah-daerah yang lain itu monggo tinggal hubungi kami ketika sudah kelompoknya itu sudah banyak, memang antusiasnya itu semangatnya luar biasa di daerah tersebut, langsung kami adakan. Kalau boleh tahu kan sebetulnya inti dari ngumpulnya teman-teman per daerah itu yang paling prinsip itu kegiatan apa? Yang paling prinsip itu tentunya ya silaturahmi, karena walaupun satu daerah terkadang itu antar lembaga tidak mengenal. Dan juga problem-problem yang ada di lembaga A misalkan sama problem yang ada di lembaga B itu kan nggak sama biasanya. Ketika dievaluasi serentak nanti misalkan mengevaluasi lembaga A, lembaga B ini bisa menyimak nanti jadi kondisinya seperti itu. Jadi kita bisa belajar di situ sama-sama. Gimana guys? Sudah on the track atau? Ya memang begitu. Ya didikannya siapa dulu? Malu kalau kita bisa. Oh berarti ini ya kan silaturahmi memang menjadi Nomor satu. frame nomor satunya, tapi isi di dalamnya. Tapi yang paling penting itu nanti ada upgrading lah. Oh, Jadi kita di beberapa kajian memang secara kompetensi kita sudah tentukan. Akan tetapi masa guru-guru munajat Amsilati itu hanya sekedar ngajar rumus kaidah sampai jilid 1 saja. Sehingga banyak yang seperti yang pernah dibahas di podcast sebelumnya kan kemarin memang ada agenda besar untuk bagaimana mengupgrade munajat itu ke tingkat tatimah. Nah, jadi nanti ini kita bahas setiap di per daerah mungkin. Nanti kalau ini nanti ada kesepakatan per daerah ingin mengadakan pelatihan khusus tentang tatimah, nah ini nanti kita pengalokasian waktu dan tempatnya biar juga lebih enak. Biar tidak hanya sekedar dibahas di grup saja. Nomor 2 ya ini biar ada pergerakan. Karena seperti yang pernah saya singgung di grup itu, tanda perjuangan itu bergerak atau tanda perjuangan itu masih hidup itu bergerak. Kalau meskipun bahasanya berjuang tapi tidak ada pergerakan, sama saja mati. sama dengan rencana gitu. Seperti yang saya sampaikan, rencana itu ibaratkan langkah, nyampe atau tidak tergantung langkah kita. Meskipun kita punya rencana tapi berhenti melangkah, ya tidak akan nyampe. Atau barangkali kalau dibalik lebih enak ya, melangkah dulu, rencananya dipikir belakang. Lebih bagus Jalan dulu. Itu Itu sering terjadi sama saya ya. Kadang bingung gimana ini, kadang beliau coba dipikir dulu anunya gimana ini, ngawang-ngawang saya. Tapi pas di jalan kadang ketemu sendiri. itu ilmu laduni. Ini pemirsa, buat sampean makanya dengerin tuh. Oh ya, jangan sampai lupa kan tanggal berapa kan ini acara? Kemarin kesepakatan kami hari Ahad tanggal 13 November gitu. Insya Allah acara dilaksanakan. Itu belum ada undangan resmi ke saya loh ya. Nah, Saya belum diundang resmi, tapi ya tidak apa-apa, tidak perlu diundang karena memang ini adalah agendanya Korwil. Nah sehingga saya juga mengharap kepada seluruh teman-teman lembaga di Kabupaten Jember, monggo yang punya kesempatan untuk bagaimana mengawal lembaganya menggunakan metode Amsilati, saya berharap bisa bertemu di hari Minggu tanggal 13 November di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Saya siap hadir, kita ngobrol-ngobrol lah, kita jagongan, setok-etoknya mikirkan nasib anak-anak generasi. Ya, soalnya setelah acara formal ya nanti kita adakan sarasehan. Apa itu sarasehan? Sarasehannya kita yang ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Jember, itu kayak non formal ya. Tentu kita ngebahas kurma muda untuk progres ke depannya lah kayak gitu. Entah itu membutuhkan struktural dan sebagainya. Ya soalnya ya gimana lah caranya kita bisa jadi kurma muda. Nanti akhirnya kan tua juga. Manis itu. Sebetulnya tema kita yang paling pokok adalah informasi kurma muda ini. Oh gitu. Dari saya sendiri sih sudah ada pertanyaan dan mungkin satu ada pertanyaan mumpung lagi sama beliau atau mungkin ya yang mau menambahkan tentang.
ya sebenarnya tidak usah panjang-panjang lah. Intinya kita ini kan baru mulai lagi podcast. Nah, karena dari kemarin itu memang dirancang untuk menjelaskan Korma Muda. Sebelum ada apa ini Korma Muda kita bahas itu sebelum ada daerah mana yang ingin melaksanakan. Ketika mau di podcast ternyata ya ini. Kadang jenengan siap, saya nggak siap. Saya udah siap, jenengan malah ke Jakarta. Nah, ketika saya sama jenengan siap, yang bagian ngurusi daerah hilang. Nah, akhirnya sampai kemarin, wes gak usah podcastan, bab Korma Muda harus pelaku jadwal mana lembaga yang siap. Nah, daerah mana? Nah, ternyata Jember di Rembuk, di mana tempatnya? Saya nggak mau tahu saat itu. Nah, kemarin ngatur jadwal coba tanggal 6 November pertama. Nah kebetulan di lembaga ada acara, jadi insya Allah tidak bisa optimal, tidak bisa efektif. Ya wes diundur tidak apa-apa, kapan saja yang penting lembaganya siap. Nah, ternyata ada konfirmasi tadi malam bahwa tanggal 13 November. Jadi ini semoga menjadi langkah awal lagi, langkah baru lagi bagaimana teman-teman munajat di daerah masing-masing, khususnya di seluruh Jawa Timur ini nanti bisa mengikuti, bisa andil agar bagaimana kita dalam mengabdi. Artinya tadi biar menjadi budaya. Budaya ngajar, budaya ngaji, budayanya santri gitu. Nah lebih-lebih kalau kita melihat budaya santri kan tidak cuma sekedar ngaji itu sudah pasti wajib bagi seluruh santri, tapi untuk meningkatkan kualitas, untuk bagaimana mengimbangi jejak-jejak era digital sekarang, era zaman sekarang ini. Nah, kita juga sebagai seorang pengabdi kiai, pengabdi ilmu agama, pengabdi pendidikan harus upgrade, bagaimana caranya. Apa yang kita sampaikan ini tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi ajaran. Kadang-kadang kalau menjadi sebuah pengetahuan hanya sekedar tahu, oh ini sudah. Tapi ketika sebuah pengetahuan itu tidak menjadi sebuah nilai ajaran, maka nilai pengamalannya pasti berkurang. Nah, sehingga dengan adanya sering sharing, silaturahim, ngaji baru tentang perjuangan dan lain sebagainya. Nah ini tujuannya membudayakan Amsilati. Bagaimana Amsilati ini menjadi budaya dan menjadi solusi untuk dunia pendidikan di era-era zaman sekarang ini. Tapi ya ini sama-sama kok. Saya nggak mau belajar banyak gitu loh. Karena saya nggak mungkin bisa belajar tanpa ketemu dengan teman-teman. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman, nanti keluarnya seperti apa, ada masalah apa yang harus diselesaikan. Meskipun saya kadang tidak tahu itu nanti kan mikir. Nah, mikirnya saya ini kan juga belajar. Nah, ini bagian dari salah satu mimpi atau rencana atau sebuah perjalanan gimana kita ini bisa tetap bahasanya. Bisa tetap terus melangkah di perjuangan Amsilati ini. Ya siapa tahu nanti ada Jember kemarin kayaknya sedikit banyak mana di Pasuruan itu juga mendaki. Ya mungkin setelah di Jember nanti bisa di Pasuruan. Ya ini. Nah, intinya Korma Muda ini adalah majelis dari koordinasi majelis Amsilati munajat daerah. Secara harapan atau doa kita ambil dari manfaat Korma Muda itu adalah untuk menurunkan anak turun atau membuat generasi. Nah ini maknanya. Kalau kita memahami sesuatu di mana dengan betul, jadi apa yang kita lakukan ini ada suatu suatu bentuk kepuasan tersendiri. Kenapa? Karena kita mampu memaknai sesuatu yang kita lakukan dan menjadi acara-acara perjuangan. Nah, sehingga perjuangan ini tidak hanya sekedar menjadi bentuk taklim saja,
tapi perjuangan ini menjadi bentuk tarbiyah untuk diri kita, juga tarbiyah untuk anak-anak didik kita. Harapannya ya tadi, ketika Amsilati ini menjadi teladan, kita bisa mencontoh gigihnya perjuangan Abah-Yai, kemudian kita itu terlibat di dalamnya, sehingga kita istiqomah mengajar, sehingga ngaji dan ngajar itu menjadi budaya. Amsilati budaya. Ketika semuanya ini punya keinginan, cita-cita besar untuk berjuang di Amsilati, akhirnya Amsilati ini melebar menjadi Amsilati Nusantara. Nah, inilah menjadi harapan doa bahwa Amsilati Tulodo, Amsilati Budaya, Amsilati Nusantara. Meskipun di luar itu ternyata Amsilati ini sudah mendunia. Iya. Nah itu. Tapi yang mendunia itu kan karena saya ini tidak pernah paling jauh ya, cuma kemana itu ya. Jadi harapan kami ini adalah kesempatan emas juga bagi teman-teman alumni yang ada di luar negeri untuk menduniakan Amsilati. Ya, harus saling bersinergi lah. Kita saling mendoakan yang di Nusantara sendiri, ya tetap menjalankan pengabdiannya. Nah, yang di luar negeri tetap menjalankan juga pengabdiannya. Oh iya Kiai, mohon izin. Jadi akhirnya saya teringat itu Kang Wes yang SOP yang itu Kiai Korma. Nah mungkin seperti ini ya, nanti barangkali dari tim Korwil Kiai memberikan SOP tersebut kepada teman-teman yang di kabupaten-kabupaten lain untuk dipelajari, dan kemudian nanti kalau sudah oke tinggal mengajuin ke Korwil pusat dan kita akhirnya bergerak ke sana. Itu sebagai contoh nanti untuk kira-kira. Kalau untuk masalah teknis tentang Korma Muda, Agus jari. Siap. Belanda berladuni. Saya kan udah Korma tua. Ini ini yang Korma Muda. Saya ini Korma tua yang sudah keriput, tapi alhamdulillah kormanya jual. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah kami sampaikan kepada beliau dan sudah banyak sharing dari Kiai pada kesempatan podcast kali ini, dan nggak pernah puas Kiai, pengen terus. Ya semoga nanti kita kembali lagi lah. Meski kalau nggak bisa setiap Jumat, mungkin bisa tiap bulan sekali atau 2 kali. Karena kita juga sudah punya kesibukan yang bermacam-macam ya. Intinya inovasi harus tetap jalan. Tidak kena di podcastnya, kena di Korma Mudanya. Yang jelas selain dari program-program tambahan, di Jatim 3 ini anak-anak masih aktif untuk evaluasi. Bahkan perkembangan saat ini, perkembangan di pondok pesantren, ya program pesantren 1 hari ini terlalu banyak, sehingga saya sendiri mikir santri membawa falak tiap hari Minggu ini sudah habis, kekurangan guru, ditugas semua. Sehingga sekarang ini kemarin saya mencoba untuk yang sudah jalan, yang sudah punya kader tinggal kita fokus untuk membantu yang baru, sehingga untuk anak-anak yang jalan nanti sudah bukan urusannya santri membawa falah, tapi urusannya tim evaluasi dari Korwil. Itu catat Itu nanti. Jadi biar sama-sama jalan. Ya, baik, terima kasih Satwis Kiai atas waktunya telah menyempatkan hadir kembali di podcast ini. Alhamdulillah. Untuk terakhir kali, barangkali kita punya yel itu Kiai. Yel-yelnya dirubah saja lah sekarang. Nah, ini cara jadi yang baru lah. Karena ini harapan kita ini bisa harapannya kita itu bisa mencontoh Abah ya ini. Harapannya perjuangan kita ini bisa menjadi budaya yang diikuti oleh santri-santri untuk generasi-generasi, sehingga Amsilati bisa menusantara. Tapi hakikatnya di dalam itu kita tetap harus berpikir dan berpikir. Aduh, siap. Ini tanpa persiapan juga ini. Baik, budaya Nusantara ingat ya. Budaya Nusantara. Nusantara. Sekarang kita belangkonan pakai bahasa Jawa saja. Kalau bahasa secara umum kan Nusantara, Nusantara. Tapi kalau belangkonan ini ya filosofinya Nuswantara. Insya Allah lagunya segera mungkin akan dirilis. Wah, itu sebentar deh, sebelum ditutup. Ini jadi menariknya itu teman-teman semua bahwa Kiai Kamal selalu menginisiasi soundtrack lagu itu setiap acara ada lagunya Kiai.
Ya setiap kan saya ini kan pengangguran. Jadi setiap nganggur nyoba nulis-nulis. Oh akhirnya kemarin apalagi pas momen di kita wisuda di Jepara, saya matur ke Abah karena di Jatim 3 khususnya di Pondok Mambaul Fala ini punya ciri khas blangkon, terus punya gamelan. Akhirnya untuk pra acara kita tetap membawa ciri dari Mambaul Fala. Alhamdulillah kemarin di Jepara kita belangkonan semua, seluruh santri sak gamelannya. Nah sehingga terbesit muncul, saya harus membuat lagu yang berbahasa Jawa bisa ditabuhin gamelan. Nah, muncul judul Amsilati Tulodo, Amsilati Budoyo, Amsilati Nusantara. Nanti untuk lagunya ditunggu. Nanti akan diupload, insya Allah tidak diupload di Condong Tresno maupun di Mako Studio, akan diupload di Amsilati Jatim 3. Spesial channel ini. Spesial dari Condong Tresno untuk Amsilati Jagat. Tuh, makasih tuh. Pokoknya harus tambah subscribernya. Monggo. Baik, Kita terima tutup kasih. dengan yel-yel baru kita. 1, 2, 3. Amsilati Tulodo, Amsilati Budoyo, Amsilati Nuswantoro. Terima kasih sekali lagi Kiai. Pada akhirnya kita harus pamit atas segala kekhilafan dan kekurangan dari kami. Kami mohon maaf, utamanya saya sebagai pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.